Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Big Bro Team Channel, tempatnya orang-orang para pekerja keras yang memberikan motivasi kuat dan patut diberikan apresiasi. Kali ini podcast gua di studio kedatangan tamu yang mempunyai prestasi luar biasa. Siapa dia? Bro Vino. Wih. Sebelumnya gue mau bilang makasih banyak Om Big Bro yang sudah ini pertama kalinya ya kan channel ini mendatangkan gue loh. Nah sekarang gini Vin, lo nih ceritanya gimana kok bisa yang sang kemari? Iya, yang sang kemari itu dari mana? Jadi gini, kan gue ceritanya lagi malam-malam tuh ya kan. Gue lagi malam-malam lihat DM masuk, terus tiba-tiba ada salah satu channel alias channel YouTube ya kan, namanya Big Bro Team Channel Podcast ini. Dia tuh meng-approach gua buat datang jadi narasumber gitu ya kan. Gue tau sumber apa nih ya kan. Atau sumber dana. Itu nama itu ya, nama brand. Kalau gue lihat kan di sini prestasi luar biasa nih Vin. Gue lihat perjalanan karir lu nih dari mulai lu sebagai model, cover boy, terus lu sekarang bisa jadi selebgram. Coba lu bisa ceritakan nggak nih sedikit perjalanan karir lu sampai sekarang ini lu bisa seperti ini? Bisa ceritakan nggak sedikit perjalanan karir gua sampai jadi sekarang kayak gini? Iya. Itu yang tadi lo sebutin sedikit banget tuh. Nah, berarti itu banyak nih kisahnya. Jadi gini, mungkin orang-orang tuh kenal sekarang Vino Asad gitu. Vino Asad tuh kayak selebgram gitu. Vino Asad tuh influencer ya kan. Semua juga bisa. Zaman sekarang apa-apa zamannya Instagram gitu ya kan. Zamannya digital gitu. Mungkin nggak banyak juga orang yang tahu sebelumnya Vino ini udah pernah berkarir di mana aja gitu ya kan. Berkarir sebagai apa. Pertamanya itu mungkin orang kan tahu nih gue nih sebagai influencer yang udah oke lah gitu ya kan, yang tahu yang enggak gitu ya. Mungkin kalau anak-anak zaman dulu yang main Instagramnya dari tahun 2000 zaman lalu gitu, zaman 2012 2015 gitu, pasti tahu siapa gue gitu. Asik. Dari tahun berapa emang lu? Dari tahun berapa sih? Gue main Instagram tuh bisa dicek sendiri, gue dari 2012 Instagram. 2012 ya. Sebelumnya kan kita selalu mengenal Instagram tuh ada namanya Pet, ya kan, terus Facebook gitu dan lain-lain gitu. Tapi yang paling booming sekarang Instagram, dan gue enggak expect sih Instagram tuh bakal jadi kayak misalnya kayak sekarang bisa dijadiin marketplace gitu ya kan, buat orang berdagang, bisa dijadikan kayak seperti lifestyle gitu ya kan. Kalau gue zaman dulu tuh Instagram cuma buat naruh foto doang. Gue punya Instagram dari zamannya Instagram baru foto tuh cuma kayak square kotak doang, belum ada fitur video, story dan lain-lain. Gue udah punya gitu, karena memang pada saat itu sebagai anak muda milenial gitu ya kan, pada zaman dan sekarang masih zaman gue sih gitu. Gue up to date banget nih gitu, selalu punya sosial media itu apapun itu, jadi dari zaman Friendster malah gitu ya kan. Lalu kita tarik ke belakang, sebenarnya semua berawal dari zaman waktu gua SMA itu. Gua udah ikut-ikutan pencarian bakat gitu ya. Modeling. Iya, modeling. Karena kalau zaman dulu tuh mungkin gue bisa bilang kalau zaman sekarang nih gampang banget kalau pengen jadi artis, lo pengen terkenal, lo pengen viral, gampang banget. Lo punya Instagram, lo bikin something yang catchy, either itu sensasi ataupun prestasi, lo pasti viral gitu ya kan. Tapi kalau zaman gue dulu itu gue masih ada zaman majalah ya, majalah masih dijual gitu. Gue ikutan jadi cover boy sih salah satu majalah remaja ya kan. Sekarang udah nggak ada, pun kita bisa sebut aneka yes ya. Gitu itu gila, gue pengen jadi masa tua dong lo ya sekarang ya. Ya bisa diukur sendiri umurnya gitu. Aneka yes. Gitu. Aneka yes aja tuh, gue tuh
ini apa namanya di penghujung gitu. Jadi kayak di penghujung akhirnya dia udahan gitu. Jadi dia mempunyai aneka yes itu mempunyai tempat tersendiri bagi gua karena zaman dulu lo belum artis kalau misalnya belum jadi cover boy aneka. Misalnya zaman dulu tuh siapa kita bisa name artis cowok atau artis cewek pasti kalau nggak dari cover girl cover boy. Wah ini cover boy apa gitu. Semua yang udah kayak hampir semuanya dari cover boy, cover girl tuh yang bisa masuk dunia. Yang udah kaliber ya kan. Kalau sekarang kan semua serba instan ya kan. Kalau bisa dibilang perjalanan apa namanya perjalanan kalau bisa dibilang selebgram sebagai karir, gue nggak mau dibilang gue sebagai selebgram instan. Karena lu udah dari awal lu. Betul. Dari awal selebgram, Instagram ada, lu udah masuk di situ. Dan sebelum ada Instagram gue udah berprestasi bro. Iya. Gue udah punya bahan, asik bahan. Gue udah punya kayak portofolio gue nih apa nih gitu di TV gitu ya kan, meskipun gue nggak beken-beken banget gitu ya kan pada saat itu, tapi itu adalah kayak salah satu quotes lo di sini, your passion not a paycheck. Jadi itu passion gue gitu, passion gue dari kecil gue pengen jadi artis gitu. Nah, sekarang udah kesampaian nih, udah tercapai nih apa yang lo mau? Untuk saat ini, kalau dibilang udah nyampe atau belum, jadi gini, kalau misalnya dibilang udah nyampe atau belum pencapaiannya ya sebagai manusia mungkin kita nggak ada kata cukup ya, gitu. Kalau misalnya gue bilang udah cukup, gue pasti bilang belum cukup gitu. Pasti gue masih ada awal dari kesalahan maksud gue ada yang pengen gue capai lagi, tapi kalau gue balik lagi sebagai insan yang bersyukur, gue syukuri apa yang udah gue dapetin karena gue udah pernah mencoba atau gue pernah berada di semuanya gitu. Kalau misalnya modeling, gue udah, kalau misalnya gue punya ini nih, gue punya table ya kan, table bucket list kehidupan gue apa yang gue capai gitu. Gue udah mencapai jadi model aneka yes aja tuh gue ibaratnya disarjanain tuh 2009 ya kan. Sebelumnya gue udah dari 2007 bro. 2007 gue tapi nggak pernah masuk unggulan dulu ya kan, unggulan satu tapi nggak pernah masuk jadi finalis. Sampai akhirnya gue finalis ya kan, itu gila. Gue akhirnya di karantina juga nih gitu ya kan. Ngerasain juga nih karantina gitu. Testing dulu, terus gue pernah ngerasain main FTV dulu gitu ya kan. Lu kalau zamannya lu sekarang dulu capek ini, lu pernah nggak kerja di kantoran? Oke. Jadi gini, setelah gue ikutan pemilihan itu, gue kan pernah ikutan pemilihan duta remaja gitu ya. Dan itu mengajarkan gue betapa enaknya kita berorganisasi. Dulu gue tuh di Jakarta Timur dan gue akhirnya berorganisasi dan akhirnya gue kecemplung lah di dunia event gitu. Ya, per-eventan gitu. Dan akhirnya gue dari situ mempunyai pada saat kuliah itu gue punya event and party organizer sendiri bareng teman-teman gue nih. Tapi karena teman-teman gue udah punya kesibukan masing-masing, itu karena kita freelance ya gitu. Jadinya kita yang lain udah ada yang udah jadi desainer ternama, ada yang udah jadi rumah tangga, ada yang udah jadi DJ, dan gue sekarang akhirnya punya passion sendiri yang di event organizer yang tidak bisa gue running kalau misalnya gue belum punya tim. Sampai akhirnya gue punya tim sendiri gitu ya kan. Akhirnya gue punya settle, gue punya perusahaan kecil lah gitu di bidang event organizer yang mungkin banyak orang belum tahu ya. Lalu sampai akhirnya gue mencoba pada beberapa bulan, hampir 1 tahun lalu itu gue apply untuk di salah satu kantor lah gitu, salah satu kantor ya, salah satu perusahaan di Jakarta. Di bidang yang gue mau ya, per eventan, sosial mediaan, digital media marketing itu ya, karena gue expert on it and
expert on that things gitu. Nah itu kenapa nggak lo lanjutin? Ternyata saya baru tahu bahwa bukan dunia netizen aja yang kejam, tapi dunia perkantoran juga kejam ya. Gitu. Sangat kejam sekali. Gitu. Sekejam kata-kata netizen gitu ya. Bahkan lebih kejam. Ya, bahkan lebih kejam ya. Karena kalau kata netizen, saya bisa bodoamat.com gitu. Kalau di kantor tuh kayak, aduh, udah tenaga di ini kurang, tapi pikiran juga kurang, tapi kok masih ada gitu orang kayak gitu. Phil, kalau gue lihat tentang lo di sini, lo banyak IO yang yang lo jalanin, event-event yang lo dapetin juga, kesempatan-kesempatan yang lo dapetin sampai terakhir lo ikut di MasterChef. Nah itu gimana ceritanya lo bisa masuk MasterChef? Lo jago masak. Jadi gini. Nggak gampang lo udah masuk MasterChef. Jadi itu juga suatu itu suatu kayak banting setir banget gue gitu kali ya. Tapi memang aslinya lo bisa masak, bener? Hobi atau Bisa, gimana? iya. Tapi kalau untuk di ajang sekali itu, gue termasuk yang bersyukur bisa masuk di situ karena ribuan orang loh. Karena memang kompetitor gue dari pertama gue dipanggil audisi aja tuh gue tuh udah kayaknya gila deh, ini bukan gue banget deh. Tapi akhirnya Tuhan kasih jalan gitu, bisa gue ngerasain galeri MasterChef tuh seperti apa. Karena bagi gue kembali lagi jadi gini, di hidup gue tuh punya bucket list ya kan. Kalau dibilang manusia itu nggak pernah bersyukur, tapi gue bikin bucket list atas pencapaian apa yang udah pernah gue laluin gitu. Kayak gue udah pernah jadi model majalah checklist, gue udah pernah jadi main FTV iklan checklist. Cuma ada satu yang belum gue cobain, itu gue pengen nyobain gimana rasanya gue berada di suatu kontes pencarian bakat gitu ya kan. Boleh ikut tekan kali kontes pencarian bakat gitu ya kan, meskipun bakat apa gue gitu ya kan, sampai akhirnya gue bisa masuk ada di situ ya. Gila sih, bersyukur banget gitu ya, meskipun akhirnya tereliminasi di awal, tapi seenggaknya gue udah pernah ngerasain. Terus dibilang bersyukur karena ternyata untuk berada di di acara memasak itu, kompetisi memasak itu kan gue kan gak jago masak nih. Gue tuh gak bisa tidur bro. Kok bisa tidur? Gak bisa tidur karena aduh besok tantangan apa lagi ya gitu kan. Terus pasti banyak yang nanya, itu settingan bukan sih? Nah lo ya pressure-nya settingan kayak gitu nggak? Karena banyak yang nanya, itu settingan gak sih? Itu bukan settingan bro. Jadi bener-bener gua tuh kayak dalam sehari gua dapat, kita semua dapat challenge ini itu bener real gitu. Jadi gua kan orangnya nggak bisa ya pikiran kayak gitu ya kan. Jadinya besokannya apa yang akan gue dapat besok itu selalu kepikiran gitu. Aduh besok makan apa lagi, gue bisa nggak ya gitu. Karena dibilang takut tereliminasi enggak, tapi dibilang enggak takut juga sih gitu, karena gue udah sejauh itu gitu. Yang penting disyukuri aja, dan itu jadi pengalaman salah satu bingkai indah di perjalanan karir gue ini. Model juga, nge-DJ juga, gue lihat lu. Terus lu sinetron FTV juga, MasterChef udah. Apalagi sih yang mau lu cari, Vin? Pencapaian lu yang belum lu capai sampai saat ini, lu mau cari apa lagi sih? Orang-orang dilihat di situ Instagram lu udah ribuan. Apalagi yang mau lu cari? Mungkin kalau misalnya gue bisa bilang di dalam hidup ya, karena gue nggak bisa memungkiri bahwa perjalanan Instagraman gue atau selebgram Vino sebagai selebgram itu berkesinambungan dalam kehidupan gue sehari-hari sekarang ya. Karena sekarang adalah era digital yang dimana bahkan kalau di saat ngelamar kerjaan aja pasti dilihat follower lo, coy. Gue juga nggak tahu gitu. Gue juga baru tahu gitu bahwa impactnya sosial media tuh sampai sebegininya gitu ya kan. Bahkan gue sendiri pun
menganggap bahwa sosial media gue ini yang gue punya sekarang adalah salah satu aset gue juga gitu ya kan, selain apa namanya apa yang udah gue beli secara materi gitu ya kan, itu kan juga suatu pencapaian ya kan. Apa yang udah lo capai dari dulu sampai sekarang itu adalah aset lo gitu ya. Betul, gitu. Selain dari tanya ini apa aja gitu pencapaian. Iya kan, Jadi belum sampai ke situ pertanyaannya. Nah sekarang yang gue mau tanya, lu pencapaian lu yang belum lu raih apa lagi? Banyak yang mikir mungkin sekarang Vino apalagi sih gitu yang harus gue capai gitu. Jujur ya, sebelum Instagram gue centang biru, gue merasa masih ada yang ganjel. gue sebagai public figure di per sosial mediaan itu belum oke lah gitu. Gue belum diakui kalau belum centang biru, sampai finally akhirnya gue centang biru. Dan itu gengs, verify itu gak bisa dibeli loh, gak kayak likes loh. Apalagi yang lu mau cari sekarang? Karena kalau ada orang yang nawarin, Vin, akun lu gue bayarin, lu mau jual apa enggak? Gini bro. Tadi lu ngelamar orang beli viewer. Nah sekarang kalau orang berani nih bayarin akun lu, Berani bayar berapa ya? Bercanda. Tunggu, ini pertanyaan sangat apa ya? Ini adalah pertanyaan menjebak ya kan? Saya menjebak karena apa gue bilang menjebak, karena gue udah bilang selain apa yang sudah gue beli, apa yang bisa gue beli, Instagram juga adalah salah satu aset gue gitu ya kan. Namanya aset pasti bisa diperjualbelikan, dicairkan gitu ya. Gue di sini ini pertanyaan pertama gitu. Maksudnya gue ditodong pertanyaan kayak begini baru pertama kalinya gitu. Jujur bro. Emangnya lu punya duit berapa sih? Bukan gini. Tunggu. Permasalahannya bukan cuma masalah tentang duit, bukan masalah duit, ini masalah pencapaian gitu ya kan. Gue sebagai Vino Asad, meskipun nama gue Vino Eriza Asad, Vino yang orang tahu ya Vino Asad itu adalah bukan sekedar nama lagi. Gue merasa Vino Asad itu adalah sebuah brand gue, di bagaimana gue membranding image-kan diri gue di sosial media. Maka gini, itu kan gue jadi nggak fokus. Kalau ditanya mau jual apa enggak, gue belum bisa jawab. Karena gue jujur ini adalah udah bulan, kita udah mau ganti tahun yang berasa ya kan. Terus gue rasa lah buat malam tahun baru aja. Bukan sekedar itu. Gue rasa gue pernah mengalami, setiap orang tuh pernah mempunyai high and low point di hidupnya gitu ya kan. Seperti apa yang udah gue alamin juga gitu. Gue pernah merasa di titik terendah gue dari segi karir mungkin, dari segi keuangan mungkin ya kan gitu. Apalagi sekarang lagi pandemi seperti ini, gue merasa bahwa gue ini buat teman-teman juga semuanya, bahwa apa yang udah lo capai sekarang ini itu semuanya, kalau misalnya ada hadis yang bilang semuanya cuma titipan, memang benar, semuanya cuma titipan. Dan kalau ada yang bilang semuanya itu kalau menurut gue, kalau gue bilang semuanya tuh ada jangka waktunya gitu. Ibaratnya Tuhan kasih lo ini ada masa aktifnya gitu, sampai berapa lama gitu. Masa sama tentang kepopuleran itu, kalau enggak lo pertahanin, lo banyak influencer baru, selebgram baru yang lebih cakep, yang lebih oke, dan lo bakal tergusur. Sementara gue sejujurnya gue juga sudah memikirkan ke sana, karena gue pikir di per Instagraman gue ini gue udah accomplish gitu semuanya gitu. Dan apalagi sih apa yang pengen gue capai, kalau misalnya bukan buat
membahagiakan diri sendiri atau mungkin membahagiakan keluarga gue atau membahagiakan orang sekitar, gue nggak tahu gitu akan seberguna apa uang itu nanti gitu kalau misalnya ada yang menawar. Tadinya gue pikir gue juga bisa bikin akun baru atau bagaimana, ini jadi kemana-mana nih, padahal gue baru tahu dipertanyakan seperti itu. Tapi lu belum jawab pertanyaan gue tadi. Nah, lo bikin gue mikir bro. Kalau ini gue jawab pertanyaan gue. Apa lu mau tetap lo lepasin akun kebesaran Gua gitu loh, yang udah mengangkat nama Vino As'ad, lu mau lepasin dan lu mau beralih sebagai pengusaha gitu. Oke. Sebenarnya real life gua kan sekarang kalau cari duit tuh yang real aja, kayak misalnya maksud gua kalau gua tuh cari duit sekarang ya di real life aja gitu ya kan, di di perusahaan kecil gua gitu. Terus gua pikir gua pengen punya sosial media cuma buat koneksi gua sama teman-teman aja gitu ya kan, karena gua butuh more privacy right now for me. But I think if there's someone yang bakal nawar, gua pikir dulu berapa, siapa orang itu, terus berapa uangnya. Bukan karena gua butuh uangnya, tapi karena gua pikir untuk saat ini gua lagi butuh-butuhnya privacy. Dan mungkin setiap selebgram atau mungkin buat influencer yang baru nih, kalian baru pada nikmatin kan all that fame. Vin, kalau lo dapetin endorse itu di angka berapa biasanya orang? Nih, kan ada yang namanya paid promote dan endorse. Kalau untuk biasanya sih gua jujur untuk saat ini gua hanya menerima untuk brand besar kayak e-commerce Arijah ya, yang gua ambil gitu, yang untuk yang bisa berbayar gitu. Tapi kalau misalnya khusus semua pada para anak muda yang punya UMKM, kalau misalnya untuk makanan itu selalu gue for free, gue bakal review for free kalau emang makanannya enak gitu, karena kan ada review. Gue nggak memandrol dan mereka nggak usah bayar karena gue pengen support mereka. Gratis nih berarti ya? Gratis. Wih. Kalau lo punya usaha apa aja, anak muda gitu pengen punya, kayak kemarin ada boxer, dia UMKM, dia anak muda, dia membangun itu sendiri gitu, minta di review, minta gue pakai, minta gue iklanin. Ya udah, tinggal kirim aja, habis itu gua. Berarti lu membantu para muda-mudi yang mau UMKM. Betul. Untuk lebih maju lagi. Gitu ya. Betul. Untuk lebih maju lagi, karena gua sendiri juga sangat salut dan mengapresiasi para anak muda yang kepingin memulai karirnya, memulai usahanya gitu. Apalagi lagi pandemi kayak begini gitu. Jadi gua kalau ada yang bisa gua bantu, ya gua bantu gitu. Kenapa enggak gitu loh. Oke, Bro Ante, dengar langsung. Jadi kalau ada Bro Ante di luar yang mau endorse, ada dari UMKM, endorse dari UMKM, usaha sendiri, rumah, gitu. Bisa dimarketingin langsung sama Vino. Bukan dimarketingin, Mas. Bisa saya bantu iklankan gitu. Iya, diiklankan, halusnya diiklankan. Gitu. Seperti itu. Ya, kita kembali lagi ke masalah tadi. Lu belum jawab pertanyaan gua. Ini berarti banget buat gua karena susah lama gua nge-DM-in lu untuk datang ke Big Bro nih, lama banget nih. Gua dapetin waktu lu aja nih udah luar biasa. Ini yang gua pengen penasaran dari semua pencapaian lu semua, dari model, kemudian lu main sinetron, tadi yang gua sebutin semua MasterChef, sampai lu nge-DJ juga. Nah, pencapaian lu yang lu belum dapetin semua juga lu jawab, tapi sekarang yang membawa besar nama Vino As'ad di Instagram. Kalau seandainya ada yang berani jual, ada yang berani beli akun lo mau jual nggak? Mercy udah ada lo, Mercy udah punya lo udah punya Mercy, masih bisa dibilang lo mana-mana udah enak. Nggak perlu naik angkot lagi. Bukan masalah itu juga, tapi ini kembali lagi kepada pakem gua sih sebenarnya. Tergantung, gua bilang, gua nggak bisa bilang enggak, kan gua bilang gua
gua tahu Amin kas gua tahu lu Tahu. nggak mau jual, tapi gimana kalau gua bawain depan mata lu langsung. Nih. Oke bro, ante semua yang ada di luar sana, jangan lupa subscribe, like, dan komen, share, bagi-bagi semua ke teman-teman lo. Kita tunggu jawabannya. Apakah Vino Asaat? Gua jawab sekarang juga. Ya nggak perlu jawab nanti. Pokoknya gue masih menunggu. Apakah Vino Asaat mau menerima tawaran dari gue langsung, atau masih mau untuk memberikan kesempatan dirinya untuk lebih besar lagi? Kita tunggu jawabannya bro Aster. Gila tuh bro. Oke bro. Gue tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Big Bro.